Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal, kembali lagi pada seri pengenalan materi yang ada di website Kenali Bumi Project. Eh, Pada kesempatan ini, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana membuat peta isopak dengan Python. Oke, untuk mengakses bagaimana cara membuat peta isopak di web Kenali Bumi bisa diakses di indeks indeks bar, eh, indeks navigasi maksud saya, kemudian membuat PT Sopach, atau bisa balik di Python di indeks bar juga ada intermediate membuat PT Sopach, atau sesimpel bisa diklik di search di menu search-nya. Oke. eh Jadi pada bagian ini bagaimana membuat peta isopach, saya rasa tidak perlu kita bahas bagaimana urgensi apa kegunaan peta isopach di industri as a geologist. So uh, in this modules, there are three. I mean ada ada tiga bagian utama, yaitu bagaimana kita mengolah data atau menginisiasi data, eh, termasuk bagaimana membuat rata-rata untuk tiap eh, lubang lubang bor. Kemudian bagaimana membuat visualisasi dengan heat map, bagaimana membuat visualisasi dengan interpolasi, ini heat map, interpolasi dengan ordinary kriging, kemudian eh, inverse distance wake atau IDW. eh Ya, saya rasa itu apa yang akan kita lakukan di modul ini. Oh iya, seperti biasa untuk modul dan data yang digunakan bisa diakses atau di-download di akhir pembahasan untuk setiap modulnya. Without further ado, mari kita buka Visual Studio Code. Saya sudah buka Visual Studio Code-nya. Eh, dan teman-teman bisa membuka file Jupyter Notebook yang sudah di-download di website. Eh, ini tampilannya. Seperti biasa untuk Jupyter Notebook ada Markdown dan ada Shellcode. Eh, ya, untuk Markdown beberapa di-generate oleh large language model. So eh, jika kurang berkenan untuk membacanya, silahkan di skip saja. Pertama seperti biasa kita import library yang akan kita gunakan. Ada Pandas, ada NumPy, Matplotlib, SciPy, GeoPandas. Mungkin sudah pernah saya sampaikan apa urgensi Pandas, maksud saya apa urgensi dari library. Jadi library dalam konteks ini, misalnya Pandas, jadi untuk membaca sebuah data CSV ataupun Excel ataupun spreadsheet misalnya, itu tidak apa it's not simple as we can see with uh, import library. Maksud saya, jika kita tidak menggunakan library, akan ada ratusan kode atau bahkan ribuan kode sebelum kita dapat menginput data yang ingin kita import. Jadi library ini sebagai shortcut untuk menginput data. Kemudian kita inisiasi variabel. Di sini untuk array saya gunakan nama array data underscore data frame untuk penyimpan sebagai variabel untuk nilai dari data array CSV. Eh, Data titik dua ini eh, artinya file membuat peta isopach.ipymb ini ada di dalam branch folder, maksudnya ada
di cabang folder. Jadi ini untuk dia kembalikan ke main root datanya. Jadi ini untuk kembali ke ASCII untuk di mana file ASCII itu berada. Eh, kita running. Oke, dia sudah running. Kemudian memeriksa kolom datanya. Nah, di pertama itu untuk color.head ada kita print 5 baris pertama. Ada borehole ID, ya color, xcolor, zcolor, begitupun dengan ASCII, kemudian litologi. Em, Selanjutnya di sini kita rename ininya nama kolomnya. Jadi yang pertama ini borehole-nya untuk di color kita ganti jadi hole ID, begitu selanjutnya XY color jadi Y. Ini untuk lebih mudah dipahami di pembahasan kolomnya untuk runningnya. Nah, bisa dibandingkan tadi dia judul kolomnya dengan yang sebelum kita rename. Eh, Oke, selanjutnya. Nah, ini salah satu bagian utama yang kita lakukan untuk membuat data isovatch itu membuat rata-rata atau min dari menggunakan fungsi min dari data yang data yang kita akan rata-ratakan. Oke. Nah, ini kita rename juga nama kolomnya dari sebelumnya total ini jadi min total ini. Bisa dilihat. Ya, ini dia print lebih banyak dari sebelumnya karena kita hanya munculkan, kita tidak tulis .head di ASCII-nya ini, jadi dia print untuk semuanya. Selanjutnya ini untuk menggabungkan data yang sudah kita rata-ratakan sebelumnya menggunakan fungsi merge untuk bisa deep down atau penjelasan yang lebih dalam tentang fungsi merge pada Pandas bisa dilihat di sini. Parameters yang digunakan apa saja, direct index dan seterusnya. Eh, Ini untuk fungsi drop. Nah, ini juga bisa dicek apa fungsinya. Dia untuk menghapus nilai yang sudah diinisiasi. Maksud saya nilai yang kosong dari data yang sudah diinisiasi. Em, ya, ini untuk mengecek data kita. Eh, what's happened is not defined. Oh, jadi kita belum running datanya di sini. Nah, ini kita dapat informasinya. Jadi untuk whole ID ada 3.205 kolom dengan data type object, kemudian XYZ dengan type float, kemudian ini data yang sudah kita merge. Eh, Oke, saya rasa itu yang perlu disampaikan. Kemudian selanjutnya salah satu bagian utama juga bagaimana kita melakukan interpolasi, bagaimana membuat visualisasi data. Jadi yang pertama kita lakukan adalah inisiasi sebuah mesh atau grid. Kita membuat grid. eh, Mungkin akan lebih jelas jika eh, kita buat whiteboard. Oke, jadi anggap kita dua titik, Anggap ini titik A, ini titik B. Eh, jadi membuat grid itu maksudnya dari rentang data ini ke sini, itu kita akan menginisiasi grid-grid baru. Misal dalam hal ini kita membuat
5 grid. Eee, jadi ini maksudnya kita membuat grid. Kemudian, eee, selanjutnya kita membuat mesh grid. Jadi ini kan, grid, kemudian anggap ini, line X, eee, untuk line Y juga sama, misal heeh, nah ini kita membuat mesh grid-nya. Jadi nanti dia, eee, hasilnya mesh grid itu ya, jadi ini maksudnya membuat mesh grid, kita akan membuat sebuah grid untuk, dari data yang kita lakukan. Kemudian kita menginisiasi, karena sebelumnya, kita interpolasi kita X dan Y, artinya itu cuma 2 dimensi. Nah, selanjutnya kita inisiasi untuk, 3 dimensinya. Nah, untuk grid data ini ada beberapa parameter yang bisa kita yang kita harus tambahkan, tapi saya rasa itu, eee, ndak bukan hal yang terlalu urgent. Nah, yang paling penting di sini adalah metode yang kita gunakan. Nah, di metode ini ada beberapa, hal yang bisa metode yang kita pakai, ada kubik, ada linear, kemudian ada, nearest. Eee untuk saya rasa penjelasan terkait, mungkin ada baiknya jika kita running dulu datanya. Nah, ini untuk metode kubik, coba bandingkan ketika kita menggunakan linear. Nah, dia akan mempertimbangkan, ininya, bagaimana bagaimana, interpolasi dari setiap titik-titik. Untuk lebih dalam terkait, bagaimana interpolasi itu dilakukan, eee, bisa di-search, bisa lebih diperdalam dengan, Ney interpolation. Jadi bisa searching apa itu, Delaunay interpolation, ini salah satu, main konsepnya. Kalau kita kembalikan ke LMS grid tadi, misal data di sini nilainya 1, kemudian nilainya di sini 2. Nah, metode nearest yang sebelumnya kita, yang kita inisiasi itu, dia hanya akan melihat, nilai terdekat. Jadi misal ini yang kita ingin assign, nilainya, maka dia tidak akan mempertimbangkan angka 1, dia hanya langsung fokus pada yang terdekat, maka dia, untuk grid ini akan diisi dengan nilai 2, kemudian yang di sini juga 1. Nah, berbeda dengan, triangulation interpolation, maka, untuk, eee simpelnya dia, kita misal kita punya titik. Nah, dia tidak hanya mempertimbangkan, nilai yang terdekat, tapi juga dia menggunakan, prinsip triangulation. Nah, dia konsepnya seperti ini. Saya rasa, ini adalah konsep yang sangat familiar bagi teman-teman yang berkarir di, eee, resource modeling. Ya, apa maksud dari interpolasi triangulasi interpolasi ini? Jadi, misal kita ingin prediksi nilai, di dalam
titik-titik ini, di apa area yang di sini, maka itu akan mempertimbangkan berapa nilai dari titik-titik yang terkait. Oke, saya rasa itu brief review apa apa itu triangulation. Oh iya, eh, seperti biasa, ini adalah bagian dari inisiasi untuk head map-nya. Jadi saya rasa ada terlalu urgent untuk dijelaskan. Eh, Selanjutnya kita membuat kontur untuk head map ini. Eh, Coba kita running dulu. Nah, ini kontur untuk linear. Coba kita kembalikan ke kubik yang tadi. Kubik, kemudian running juga untuk konturnya. Nah, bisa dilihat bagaimana perbedaannya. Eh Ya, saya rasa itu. eh Nah, selanjutnya untuk metode ordinary kriging. eh Ordinary kriging seperti biasa kita inisiasi grid. eh Semakin tinggi semakin tinggi angka untuk gridnya akan menunjukkan semakin semakin tinggi resolusi yang akan kita buat. Juga untuk fungsi Lipschitz bisa di ini kan nanti eh untuk baris selanjutnya ini adalah inisiasi dari eh eh apa grafiknya. Saya rasa cukup readable untuk dipahami apa maksudnya. eh Ya, ini dia dari interpolasi. Kalau ingin lebih kentara bagaimana eh, bagaimana interpolasi dari ordinary kriging itu. Nah, bisa kelihatan dia blok-blok. Em, saya rasa ndak ada hal yang terlalu urgent untuk di dengan sebelumnya. Cuman kita gunakan parameter di sini ordinary kriging dari library yang sudah kita import sebelumnya. Selanjutnya interpolasi menggunakan inverse distance weight. Seperti biasa, inti dari PT Saupach adalah bagaimana membuat grid, kemudian bagaimana interpolasi yang kita gunakan. Kemudian eh, bagaimana kita menampilkan datanya. Sini akan memakan waktu sedikit lama karena kita eh, interpolasi grid yang cukup detail. Nah, ini hasil interpolasinya. Kemudian di akhir ini teman-teman bisa running saja ininya informasi yang bisa dicek kembali, di mana di sini tidak ada data yang hilang. Ya, saya rasa itu untuk pembahasan bagaimana cara membuat peta Isopath. Eh, Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.